pengen dikembalikan uang saya. Dan saya kan terbangnya di Hong Kong, bukan di Serbia. Pengennya uangnya dikembaliin. Kata sponsornya, ya nggak bisa, itu kan udah itu sama yang punya travel. Aku kan uangnya udah kasihin semua sama uangnya sama yang pengguna travel itu. Akhirnya ya aku udah laporan sama kakak di rumah ya, Miss, tolong diurusin, ini kasihan. Ini loh, apa di Hong Kong paling ongkos berapa? Masa 65 juta? Terus kakakku, insya Allah nanti tak urusin. Pas udah di sini udah 5 bulan, kemarin bulan 5 dia keluar, keluar mau ke MTR, dia ketangkep di polisi. Oke. Di Berarti 7-Eleven. jobnya ilegal dong. Padahal promosinya job resmi. Resmi. Terus Katanya ya resminya sih bukan di Hong Kong, di Serbia, cuman katanya dianya kan katanya nggak ada job di Serbia. ngerti, tapi kan saat itu kan dia kalau tahu ilegal kan mungkin adikmu nggak terbang dong. Atau Dia memang adikmu tahu tahu? Adikmu tahu kalau itu ilegal. kalau apa dia pernah kan udah nyampe sini, Miss, udah nyampe sini, terus aku kan nemuin dia pengen ketemu gitu kan, aku nemuin dia di sana tempat kerjanya. Terus aku ngomong, sini aku lihat visa kamu, kata aku yang bilang gitu, ini loh, ini kan visa turis yang 1 bulan loh, kamu nanti bulan 1 ini Habis. ada luar loh, habis, kata akunya. Kamu tahu di sini jobnya bukan resmi, ilegal, tahu, cuman bisa nggak sih kalau diresmikan ya harusnya apa, majikan kamu ya harus ngeluarin uang banyak lah, terus kamunya harus balik lagi ke Indo, kata akunya bilang gitu. Terus gimana? Ya udahlah, udah terlanjur nyampe sini. Ya udah, yang penting saya nggak kemana-mana gitu. Pas bulan 5 kemarin dianya keluar mau beli air di 7-Eleven, ada polisi di situ kan, ada pemutihan di apa di Kamsurut. Akhirnya ketangkep. Iya. Ketangkep. Ketangkep. Di penjara? Ini di penjara nih 1 bulan. Oke. Dia keluar minta paperan kan. Akhirnya minta paperan, dia keluar. Aku ya Allah sekarang stres nih. Yang bayarin abang saya. Kamu nggak punya anak suami? Punya, Miss. Waduh, Punya kan anak berat. ya itu makanya kadang gaji aku juga kurang, Miss. Kadang kalau misalkan pengeluaran anak saya kan udah SMK, Miss. Oh iya, itu Iya, uang banyak. udah maksudnya udah ituin banyak ya, Miss. Karena kan SMK-nya kan bagian farmasi sekolahnya. Jadi kalau misalkan ada praktek itu kan Nggak itu cukup. sendiri. Iya, kadang kemarin aja ada praktek, ada ini. Aku sama apa nyeturin banknya adik aku itu sampai kurang, Miss, sampai aku mau minjem ke siapa gitu kan, sampai kurang, kadang minjem dulu sama teman, ya nanti bulan depan aku tak bayar. Kadang kayak gitu, Miss, makanya ini tuh gimana solusinya gitu. Sebenarnya adikmu ketangkep dan sekarang sudah keluar lagi kan, harusnya kamu komunikasi sama adikmu kan adikmu lagi kerja toh. Iya, komunikasi juga jarang, Miss, sekarang. Lah kenapa kamu nggak menceritakan terus siapa yang akan bayarin banknya ini? Udah. Apa katanya? Katanya ya kalau kakak punya uang sih ditebukin aja dulu, aku nggak lepas tanggung jawab, cuman aku nggak punya uang sekarang. Lu dia kerja atau enggak sekarang ini? Kerjanya tuh serabutan, Miss. Serabutan. Kerja apa kok serabutan? Kayak kemarin-kemarin itu di laundry. Laundry udah beberapa hari keluar lagi, terus apa nganggur lagi gitu kan. Nanti ada job nyuci piring di restoran gitu, kadang ada yang nawarin, mau nggak? Berarti kan hidupnya nggak jelas dong. Iya. Ya sedangkan kontrakan kan dia harus bayar. Dia Iya. kontrak sendiri. Iya. Ya makanya itu kadang aku tuh pengennya saya kalau misalkan nggak bisa bayar bank itu ngomong sama saya SMS, Kak aku nggak bisa bayar bank, kakak punya uang nggak, ditebokin aja dulu. Nggak sama sekali, Miss, nggak ada kabar, nggak ada berita. Ini adik kandung. Ya, kandung asli. Ibu masih ada? Ibu udah meninggal, Bapak udah meninggal, semuanya hidup sama kakak, ikut sama. Jadi nggak ada panutan yang kalian itu dan kamu merasa adikmu paling kecil, kamu ingin membahagiakan dia, membantu dia, tapi ternyata dia tidak ada tanggung jawab sama sekali. Padahal kalau dibilang nih seorang adik kan harus bertanggung jawab atas dirinya, bener nggak? Apalagi adik laki-laki. Dan kamu, nggak tisu tak? Mau nangis tak kamu? Kamu mau nangis ah? Bukan sedih aja. Bapak ibu udah nggak ada, terus inginnya kan kamu bisa membantu adik. Nih seandainya adikmu ada di depanmu nih,
lagi dengerin podcast ini, apa sih yang ingin kamu sampaikan sama dia? Kalau saya sih pengennya pulang aja daripada di sini ngebebanin gitu loh, Miss. Dia kan gak nyari kamu, dia nggak minta uang kamu. Bagaimana kamu bilang membebani? Iya, ngebebanin saya kan tetap aja. Terus Dari mental. iya, terus kan kalau misalkan dia udah di rumah sih, saya tahu lah di rumah kerjaan apa gitu loh. Maksudnya udah tahu, nggak ada uang juga saya udah tahu, karena kita kan orang nelayan. Yang namanya orang Sorry, nelayan itu kalau boleh tahu orang mana sih? orang Cirebon, Miss. Cirebon ya, Iya, pesisir ya? iya, Oke. nelayan. Terus Kalau orang nelayan kan kadang kalau kita apa banyak banyak penghasilannya penghasilan. ada, banyak ikannya mungkin kita Kita ada beli apa uang, aja, iya. tapi ntar giliran ya itu pelan-pelan dijualin gitu ya kalau Iya. nelayan. Oke, Iya. terus Terus kalau di rumah kan ibaratnya nggak kerja ataupun kerja kan tahu nggak rumah bisa sendiri. bayar itu kan tahu kan. Maka kalau di sini kan yang nanti kalau dibilang orang rumahnya orang luar negerian tapi nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Kadang aku gitu ngomongnya. Makanya aku tak suruh pulang aja, pulang. Ngapain kamu di sini? Ngebebani pemerintah tahu kata aku bilang itu gemes tuh, Miss. Tapi respon dia? Ya responnya nggak mau pulang, katanya sebelum saya bisa bayar utang. Kata aku, ya lah kamu mau bayar utang gimana? Sedangkan kerjaan kamu aja serabutan belum tentu. Kontrakan harus bayar, kata aku. Kalau masih belum di jalan yang salah, itu masih nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba dia jadi pengedar narkoba, terus dia bekerja lagi, ditangkap lagi, peperan kan nggak boleh bekerja. Iya. Ditangkap lagi itu penjaranya 18 bulan. Makanya aku kan bilang gitu, Miss. Terus? Aku kan, kamu lihat lihat nggak sih video-videonya Miss ini setiap saya nge-share, kata aku gitu. Katanya ya nggak tahu dia banyak bohong lah ya, katanya ya lihatlah itulah, pokoknya nggak, aku nggak percaya lagi sama dia, Miss. Dia terlalu banyak bohongnya. Adik sendiri loh. Adik sendiri. Kadang aku tuh kadang kadang kayak pikiran kayak stres gitu kan. Cuma aku ya Bismillah. Suamimu baik, anakmu baik, kakakmu baik, rezekimu baik, kesehatan baik, adikmu yang nggak baik. Itulah cerita hidup sayang. Kenapa saya di sini selalu bilang hidup ini nggak ada yang sempurna. Lihat suamimu yang baik, lihat anakmu yang baik, bapak ibumu yang baik, kan pasti udah nggak ada yang kurang. Majikanmu baik. Alhamdulillah, masya Allah. Makanya ini ujianmu. Ini ujian yang harus kamu bayar. Kamu kuat ya? Insya Allah. Jadi saya sendiri nggak tahu kenapa masih ada banyak orang yang tertipu. Padahal Miss Yuni selalu teriak sama kalian. Ingat kan Miss Yuni yang malah dituduh nggak jelas sama orang di luar sana. Ini korbannya kamu. Kalau melihat kontennya Miss Yuni, kamu beli pulsa, emangnya cuannya buat Miss Yuni semua? Kan nggak juga toh? Benar nggak? Tapi pada kenyataannya kalau ini penipu ini 65 juta itu buat dia semua loh saya. Benar nggak? Satu orang 65 juta, sementara berapa puluh orang yang ada di situ. Ngerti nggak? Berarti memang mereka itu sudah sengaja mencari orang-orang yang ingin ditipu. Yang bodoh. Makanya aku kan ngomong sama adik aku, kamu tuh pernah kerja di Taiwan, kenapa kamu masih bisa dibodohin sama sponsor? Kata aku yang bilang. Nah, waktu kemarin-kemarin, waktu yang menerbangin orang ilegal ini tertangkap, itu yang punya travelnya katanya sekarang udah tertangkap di penjara. Katanya, kata sponsornya, katanya udah tertangkap. Sponsornya itu bilang uangnya saya nggak makan uangnya adik kamu, tapi yang makan itu yang punya travelnya semua. Dan kita nggak tahu. Kata akunya mustahil, kata aku ya bilang gitu, aku mustahil kamu nggak ikutan makan. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Kalau kamu berani kembalikan. Hidup, kalau kamu mau kembalikan aja. Kalau mau. Sini ongkos dari Hong Kong berapa? Oke, dicabut berapa? Kata aku. Tapi kan nggak 65 juta. Ya iya, kalau ibaratnya aku bilang gini, udah 15 juta aku tak ikhlasin, 50 juta sini kembaliin. Aku mau tak kasih lagi sama banknya. Bukan, tapi gini loh. Masalahnya kan adikmu tahu dia ilegal. Jadi mungkin adikmu sudah menandatangani sesuatu yang kamu nggak bisa nuntut ini sama travel ini. Makanya aku nggak tahu sama sekali. Kalau kadang aku tuh bingung mau gimana gitu. Jalan keluarnya ini gimana? Ya cari adikmu berbicara dan adikmu yang harus menuntut. Kalau mau nuntut itu adikmu. Tapi kalau adikmu sudah setuju bahwa dia diterbangkan sini ilegal,
nggak bisa ngomong apa, tapi tetap itu adalah salah, itu tetap bisa ditangkap. Tapi kalau ditangkap itu bukan berarti uangnya kembali. Jadi ini kan satu adikmu aja. Ada nggak kamu kenal korban-korban yang lain? Jika kamu kenal korban-korban yang lain, bisa dilaporkan. Kemarin-kemarin kan nanya sama itu temennya bapak saya, Miss. Mm-mm. Dia kan polisi, udah pensiun sih sekarang. Terus sarankan sama dia, kakak saya ngobrol sama temennya bapak saya, katanya ya korbannya siapa lagi, suruh digabungin, nanti bisa diserbu itu sponsornya. Betul. Kayak gitu, jangan kamu sendiri karena kan korbannya banyak. Loh di sini Miss ada yang kerja di pabrik roti juga ada. Tapi ilegal. Iya, iya, makanya aku bilang. Sponsornya bilang gini, lah itu loh yang terbangnya bareng kamu sama adik kamu, yang adik kamu kan duluan, terus beda seminggu kan itu ada temennya yang terbang dua. Dia sekarang masih tetap kerja di sana, dia nggak neko-neko, dia masih tetap kerja di pabrik roti. Dia ngutangnya sekarang udah kebayaran semua. Lah adik kamunya aja yang pikirannya kayak pengen orang muda lagi, nggak mikir anak istri di rumah. Dia punya anak, punya istri. Punya Miss, malah di sininya dia cari cewek. Aku gemesnya itu di situ loh Miss. Kadang aku tuh kayak pengen nangis, sakit hati karena apa yang nemenin nolnya itu pun di rumah, istrinya, anaknya masih kecil-kecil. Aku kadang nangis Miss, nangis lihat Istrinya tahu dia main cewek. Kemarin tahu. Aku sampai waktu kemarin-kemarin aku tak tutupin terus Miss, tak tutupin terus karena pengennya aku insya Allah bisalah balik lagi sama istri gitu. Ingat anak istri, insya Allah bisa. Mikirnya aku gitu, aku bisa nangani di sini. Ternyata aku dinasehatin dari A sampai Z, nggak mempan, ya Allah, sampai aku tuh sakit hati banget ngerasa perempuan kok kayak giniin gitu loh sama adik aku. Tapi aku kadang kayak gimana gitu bisa. Jadi istrinya tuh tahu kalau dia di sini selingkuh, padahal di Indonesia sudah punya anak. Ayo. Sakit hati banget sama adik aku. Kelakuannya tuh gak benar gitu. Dan nggak ngasih nafkah juga sama istri. Enggak, boro-boro mau kasih nafkah. Dianya sendiri aja buat makan, ibaratnya sehari aja ada untung gitu loh. Makanya aku tuh kadang kayak pengen gimana gitu. Ceweknya tuh nggak tahu kalau adikmu itu sudah punya istri. Udah tahu nih. Oke, tapi ceweknya mau, yang di Hong Kong itu masih tetap mau. Mau. Kegatelan atau gimana? Nggak tahu juga. Bukan, karena seorang perempuan yang ada di Indonesia itu malati loh dia. Istrinya dia itu malati loh. Kalau setiap malam dia berdoa dan menangis itu bahaya buat dia loh. Kayak kemarin nggak tahu kenapa yang bisa itu kakak adik aku ngupload di story-nya WA. Tangannya kayak kena apa sih? Kayak kena air panas gitu. Jadi sakit gitu kan, kayak apa melepuh gitu kan. Terus keponakan aku komen, kenapa tuh tangannya? Biasa kecelakaan kerja, kena air, kena alasannya kena sabun ada kloroknya gitu. Kata aku, nggak mungkin, emangnya aku nggak mainan klorok di sini. Kata aku nggak mungkin nah klorok sampai kayak gitu, paling juga kena air panas. Kata aku males komen-komenan sama adik aku males sama ngomong sama adik aku karena aku udah nasehatin yang bener, kamu tuh kerja yang bener, kamu izin sama anak istri di rumah kerja di sini, pengen bener-bener pengen rubah nasib nafkah, kira anak yang di anak istri di rumah nggak keituan jajan tangan memang lah di sininya baru berapa bulan di sini udah kayak gitu. Makanya aku kadang sakit hati banget, sakit hati mewakili istrinya gitu loh, misalnya sakit hati banget akunya. Kebayang nggak itu kalau kamu gitu ya, kan? Kebayang itu aku udah sampai udah sawah udah tak digadein, sawah satunya udah dijual, warisan dari orang tua udah dijual buat ngongkosin dia di sini, malah di sininya dia main cewek. Aku nggak kadang mikirnya tuh ya Allah kayak sesak nafas aku, kayak gimana gitu loh, ya Allah kenapa adik aku tuh kayak berandal banget gitu loh. Anaknya umur berapa? Adik aku umur kurang lebih 30-an. Kan anaknya? Anaknya
Yang kecil yang besar umur 8 tahun, Heeh. yang kecil 4 tahun, kembar. Aduh, Yang satunya 3 loh. lagi 4, yang 4. satunya laki-laki umur 3 tahun. Wah, dosa banget seorang laki-laki meninggalkan istrinya dengan alasan mengais rezeki, tapi dia di sini bermain perempuan lagi, itu dosa banget. Dia menzolimi anak-anaknya dan juga menzolimi istrinya yang nggak tahu apa-apa. Nggak bisa ngomong saya. Dan juga aku nyesek, sumpah. Oke, saya nggak tahu nih ngomong apa ya. Ntar dilarut-larutin jadi sedih nih. Jadi saya nggak tahu nih namamu siapa ya Mas ya. Ya intinya yang dari Cirebon, dari pesisir. Eh, Kamu berangkat ke Hong Kong dengan niat merubah nasib untuk keluargamu. Kamu keluar dari tempatmu ingin mengangkat derajat istri dan anak-anakmu, tapi kamu ke sini hanya main perempuan. Gak kasihan sama anak-anak yang kamu tinggalkan, anak kembarmu yang selalu merindukanmu. Pernah teleponan nggak kamu sama keluargamu itu? Jangan kayak gitu. Suatu saat kamu pasti tua dan suatu saat karma itu akan berlaku dimanapun itu. Jadi ini ada kakakmu yang saat ini ada di sini. Saya tidak kenal kakakmu, saya tidak tahu kakakmu itu siapa. Cuman dia sudah terlalu capek merasakan ini sendiri. Dia tidak ingin show up mukanya, tapi sekali lagi dia menanyakan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uangnya kembali. Sekali lagi uang kembali itu tidak mungkin. Itu sudah 100% tidak mungkin. Tapi untuk memenjarakan orang yang tidak baik itu masih ada kemungkinan untuk bisa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, coba cari korban-korban yang lain, ntar ngomong sama saya. Ya, ini juga kakak saya yang yang laki-laki yang pertama, yang katanya dia juga anaknya kan kena korban juga, anak sama menantunya kakak saya itu yang laki-laki. Oke, sama dengan orang yang sama? Iya, sama sponsor yang sama, makanya dia kalau bulan 1 uangnya dia nggak bisa nggak bisa keluar, dia yang akan nangani. Sama juga sama saya, terus ada juga korban yang duanya juga, orang tuanya juga udah ngomong sama kakak saya, udah mau sepakat gitu, lebih mau nyerbu sponsor. Kumpulkan aja, ntar saya minta bantuan sama Pak Martin Simanjuntak, pengacara yang ada di Indonesia, dan pastinya itu gratis, saya bisa bilang gratis. Dan ntar polisi yang ada di Cirebon juga saya akan minta bantuannya di sana. Jadi beserta bukti-buktinya ya, kasih video-video. Jadi saat mereka melakukan transaksi atau saat mereka melakukan mediasi, tolong di video. Jadi saya butuh itu, nanti saya akan dibantu. Nanti saya ngomong sama kakak. Langsung ngomong sama kakak. Jadi setiap SMS itu harus di screenshot terus di print. Kita butuh itu, karena kita akan melaporkannya dan kita akan bantu dari Cirebon dan juga pengacara yang ada di Indonesia. Jadi siapkan semua dokumennya. Jadi saat mediasi bulan 1 karena katanya uangnya kan dikembalikan, tolong di video juga. Semuanya harus di video, jadi ada buktinya ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Inilah kenapa Miss Yuni selalu cerewet sekali bahwa jangan percaya ada job cowok di Hong Kong. Ya katanya di kebun apapun, di toko roti, di pabrik ayam ataupun di kandang ayam. Sekarang ada di kandang anjing. Jangan percaya, itu semua ilegal. Kalaupun ada yang resmi, itu tidak akan dipromosikan. Saya sudah ngomong berkali-kali dan kemarin saya mendapatkan SMS dari salah satu mbaknya yang mengatakan bahwa dia juga jadi sponsor. Hati-hati loh Mbak, kamu publikasikan nomor HP-mu sendiri. Kalau kamu publikasikan dan polisi sergap kamu, jangan bilang sulapan ya. Jadi selalu katakan bahwa kalian selalu meremehkan polisi Hong Kong itu aja, karena sekalian rasa mereka tidak bisa bahasa. Mereka punya cyber Mbak, yang bisa mendeteksi. Ya itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.